Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Rahma. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dari sistem yang sudah saya buat, yaitu sistem pendukung keputusan dalam layanan hosting website dengan logika fuzzy menggunakan metode SAW dan juga metode WP. Untuk kesempatan kali ini, saya menggunakan dua metode yang nantinya akan saya lakukan pembanding, sehingga di dalam sistem ini saya menggunakan sidebar yang dimana ada halaman home, lalu ada perhitungan, dan lalu di akhir ada bagian pembanding. Untuk saat ini, saya akan membahas mengenai bagian home-nya terlebih dahulu. Di sini ada judul dan juga ada deskripsinya dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW dan juga Weighted Product atau WP. Dan untuk data ini, saya menggunakan studi kasus dari data berbagai website yang memberikan layanan hosting website seperti itu. Untuk kriteria sendiri saya menetapkan 5 kriteria, yaitu ada kriteria harga, lalu ada website seperti total jumlah website yang dapat di hosting, selanjutnya ada storage atau penyimpanan, lalu ada pengunjung dalam bulan, dan selanjutnya ada domain. Dari kelima kriteria ini saya gunakan kode kriteria, yaitu ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya untuk atribut, untuk harga sendiri itu masuk ke dalam cost, dan untuk website, storage, pengunjung, dan juga domain itu masuk ke dalam benefit, di mana bobotnya sendiri yaitu untuk harga 0,3, untuk bobot website 0,25, storage 0,15, dan untuk pengunjung 0,2, dan juga untuk domain bobotnya 0,1. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil perhitungan dari website, dan juga sebelumnya saya sudah melakukan penghitungan manual via Excel, dan mungkin nanti akan saya bandingkan juga hasil dari sistem ini dan juga dari penghitungan manual. Mungkin saya akan membuka untuk penghitungan manual terlebih dahulu. Di sini terdapat data CRIPS dari masing-masing kriteria, dan setelah dilakukan data CRIPS pada data yang asli, maka terdapat alternatif data, yaitu seperti tertera pada sistem, yaitu data alternatif, yang dimana untuk data-data yang saya gunakan sendiri pada kesempatan kali ini saya menggunakan data asli dari berbagai web hosting yang tersedia. Dan selanjutnya saya akan menampilkan data alternatif di sini dengan kode masing-masing alternatif dan juga masing-masing kriteria. Selanjutnya ini adalah bagian home, dan selanjutnya akan masuk ke bagian perhitungan. Di bagian perhitungan sendiri, untuk tabel alternatifnya ini dapat diedit sesuai dengan kebutuhan dari user, baik itu nama alternatif ataupun berbagai kriteria-kriteria yang tersedia. Ini dapat diedit oleh user, dan juga user setelah melakukan pengeditan tersebut bisa menekan tombol simpan perubahan tabel. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengubah data apapun, saya akan menggunakan data yang sama dengan penghitungan manual saya, sehingga nanti bisa dilakukan pembandingan antara perhitungan dengan sistem dan juga dengan penghitungan manual, seperti itu. Dan selanjutnya untuk bobot atau kriteria, dari masing-masing bobot ini saya juga memberikan kesempatan kepada user untuk mengubah bobot. Misalkan untuk bobot ini sendiri, total bobot dari keseluruhan kriteria itu totalnya adalah 1, jadi sehingga tidak boleh melebihi dari 1. Dan misalkan di sini saya ingin mengubah bobot harga seperti itu, ingin saya ubah menjadi misalkan 0,5 dan akan simpan. Nanti ada pemberitahuan bahwa total bobot itu harusnya mencapai 1 saja seperti itu, dan jika 0,5 itu sudah melebihi dari total bobot maksimal yaitu 1, sehingga tidak bisa digunakan 0,5 dan bisanya adalah 0,4167. Maka saya akan ubah seperti awal saja, baik seperti ini, dan ini adalah preview dari bobot yang digunakan. Nah, setelah seluruh data yang sudah siap, setelah seluruh data siap dan akan dilakukan perhitungan, maka bisa tekan tombol hitung SAW dan WP. Untuk SAW sendiri ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama ada matriks awal. Di sini ditampilkan beberapa matriks awal, ada alternatifnya, dan juga ada beberapa kriteria dan angka-angka terkait data tersebut. Selanjutnya dilakukan normalisasi data. Baik, untuk normalisasi data, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa C1 itu termasuk ke dalam cost, sementara C2 dan C5 itu masuk ke dalam benefit. Dan dalam perhitungan normalisasi data ini, cara yang digunakan untuk normalisasi data juga berbeda, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk cost, dihitung dengan minimal dari suatu grup data dikali dari 1 per data tersebut, sehingga hasilnya seperti ini. Dan untuk benefit, yaitu dari C2 sampai C5, yaitu menggunakan dari data tersebut dibagi maksimal dari grup data tersebut, dan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya dilakukan perkalian dengan bobot. Hasil dari normalisasi tersebut dilakukan masing-masing perkalian dengan bobot masing-masing, dan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu dilakukan skor akhir dan perankingan.
untuk skor akhir dan rankingan, di sini terdapat skornya, yaitu dari 0,6625 ini dari penjumlahan 0,3 ditambah 0,125 dan sampai 0,5 dijumlahkan masuk ke hasil skor ini. Dan dari skor A1 sampai A5 ini akan dilakukan rankingan. Nah, kalau dari SAW ini mendapatkan hasil kalau A1 itu masuk ke ranking 3, A2 masuk ke ranking 2, A3 masuk ke ranking 5, A4 masuk ke ranking 1, dan A5 masuk ke ranking 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan metode SAW ini ranking 1 diduduki oleh alternatif 4. Oke, selanjutnya dengan metode kedua yaitu metode WP. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama ada matriks awal yang dimana ini terdapat matriks awal dari alternatif dan juga kriteria dan juga data-data terkait. Selanjutnya ini ada eksponen di mana kriteria yang masuk ke dalam course itu akan ditambahkan nilai negatif. Jadi C1 akan diubah menjadi minus 0,3. Dan untuk C2 sampai C5 karena benefit maka tetap yaitu 0,25, 0,15, 0,2 dan 0,1. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mencari vektor S, yang dimana vektor S ini penghitungannya jika yaitu masing-masing data dipangkatkan dengan eksponen atau bobot terkait dan lalu dikalikan. Nah, hasilnya itu yaitu seperti ini: A1 1,2746, A2 1,6818, A3 0,7579 dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan pencarian vektor V dan juga hasil vektor V inilah yang akan dilakukan perankingan. Nah, vektor V ini dicari dengan data terkait dibagi oleh jumlah dari vektor S seperti itu. Dan hasilnya untuk A1 hasil vektor V-nya 0,1768, A2 0,233 dan seterusnya. Yang dimana ini akan dirankingkan dan A1 menduduki ranking 3, A2 menduduki ranking 2, A3 menduduki ranking 5, A4 menduduki ranking 1 dan A5 menduduki ranking 3. Nah, dengan metode WP ini dapat disimpulkan bahwa ranking 1 diduduki oleh alternatif 4. Setelah dilakukan perhitungan, maka masuk ke halaman pembanding, di mana di sini membandingkan antara metode SAW dan metode WP, di mana menampilkan juga skor SAW terakhir yang dijadikan tolak ukur untuk menghitung ranking dan juga skor terakhir WP yang akan dijadikan tolak ukur untuk menghitung ranking dari WP ini. Dan dapat dilihat bahwa untuk ranking 1 dari kedua metode ini diduduki oleh alternatif 4 dengan skor SAW sebesar 0,875 dan skor WP sebesar 0,3079. Dan maka untuk analisis kecocokannya yaitu kedua metode setuju pada alternatif A4. Nah, alternatif A4 inilah yang merupakan pilihan terbaik menurut metode SAW dan juga WP. Nah, alternatif 4 itu ya adalah InMotion. Dan jika dilakukan perbandingan dengan penghitungan manual, maka hasilnya sama. Dengan penghitungan manual juga, untuk metode SAW, keputusan yang paling tepat adalah A4 atau InMotion. Dan dengan metode WP, keputusan yang paling tepat adalah A4 atau InMotion dan hasilnya sama dengan sistem yang sudah saya kembangkan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai sistem yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.